Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera untuk siswa-siswi kelas 10 program atau jurusan IPS. Alhamdulillahirrabbilalamin, jumpa kembali di dalam PJJ mata pelajaran Sejarah Peminatan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi masih berkaitan dengan peradaban awal dunia. Kita akan melihat bagaimana peradaban awal selanjutnya yang ada di wilayah benua Asia. Setelah minggu lalu kita sudah membahas mengenai peradaban awal Mesopotamia. Oke, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih dapat melakukan pembelajaran jarak jauh seperti biasanya untuk mata pelajaran sejarah peminatan. Mohon disimak dan diperhatikan dengan baik. Apa yang akan saya sampaikan untuk hari ini adalah mengenai peradaban lembah Sungai Indus. Sebelum saya akan menjelaskan lebih jauh tentang peradaban lembah Sungai Indus, maka terlebih dahulu kita akan mulai dengan berdoa agar apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa menambah wawasan kalian. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita lihat dulu dari tujuan pembelajaran kita mempelajari materi mengenai peradaban dari lembah Sungai Indus. Yang pertama adalah melalui kajian pustaka dengan kalian membaca sumber-sumber bacaan dan juga mengeksplorasi sumber-sumber yang ada di dalam internet. Kalian diharapkan dapat memfokuskan materi mengenai peradaban awal yang ada di wilayah Asia. Khususnya adalah untuk materi hari ini, peradaban lembah Sungai Indus. Kemudian melalui penjelasan materi yang nanti akan saya sampaikan, kalian diharapkan juga dapat memaksimalkan pengetahuan mengenai materi tersebut. Serta melalui pengerjaan latihan soal yang nanti akan saya berikan, kalian diharapkan dapat menguji kemampuan diri sejauh mana kalian memahami mengenai materi peradaban awal Asia, khususnya untuk peradaban lembah Sungai Indus. Peradaban lembah Sungai Indus hari ini akan saya bagi pembahasannya menjadi 4 poin utama, yaitu adalah kita akan membahas nanti mengenai kondisi geografis, kemudian kehidupan pemerintahan dan juga hukum, kehidupan sosial budaya dan juga kepercayaan, serta perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi dari peradaban lembah Sungai Indus. Pada masa kuno, Sungai Indus menjadi salah satu tempat lahirnya peradaban besar yang ada di wilayah Asia. Keberadaan dari peradaban di sekitar Sungai Indus ini dibuktikan dengan penemuan reruntuhan dari kota Harappa dan juga Mohenjo-daro. Nah, kebudayaan Sungai Indus itu didukung oleh keberadaan dari bangsa Dravida dan juga bangsa Arya. Nah, kalau kita lihat dari kondisi geografis, wilayah lembah Sungai Indus itu sering disebut sebagai anak benua Asia. Nah, wilayah peradabannya dari lembah Sungai Indus itu dibatasi oleh pegunungan Himalaya di wilayah sebelah utara dan Samudra Hindia di wilayah sebelah selatan. Satu-satunya jalan untuk masuk ke wilayah ini itu adalah melalui celah Khaybar yang berada di bagian barat pegunungan Himalaya. Nah, wilayah lembah Sungai Indus itu beriklim panas dan juga kering. Akan tetapi, aliran Sungai Indus itu membawa humus yang bisa menyuburkan tanah yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, wilayah dari lembah Sungai Indus berkembang menjadi pemukiman yang strategis bagi bangsa Dravida. Nah, meskipun strategis, tapi wilayah lembah Sungai Indus juga kadang mengalami banjir ketika musim hujan. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, biasanya bangsa Dravida kemudian membangun parit dan juga selokan yang kemudian dimanfaatkan aliran Sungai Indus untuk sistem irigasi. Selanjutnya kita akan melihat kehidupan pemerintahan dan juga hukum. Sistem pemerintahan pada peradaban lembah Sungai Indus itu mulai berkembang seiring kedatangan dari bangsa Arya.
Nah, bangsa Arya itu merupakan bangsa yang nomaden, kemudian masuk ke wilayah lembah Sungai Indus melalui celah Khyber. Kedatangan dari bangsa Arya berhasil kemudian mendesak bangsa Dravida hingga ke wilayah pegunungan Hindu Kush. Nah, bangsa Arya kemudian membangun sistem pemerintahan kerajaan di lembah Sungai Indus. Bangsa Arya juga mengadopsi sebagian kebudayaan dari bangsa Dravida. Pemerintahan kerajaan yang kemudian tadi dibangun oleh bangsa Arya itu mulai berkembang sejak tahun 650 sebelum Masehi. Beberapa kerajaan yang didirikan oleh bangsa Arya adalah ada kerajaan Magadha, kemudian kerajaan Maurya, dan juga kerajaan Gupta. Kerajaan-kerajaan yang dibangun oleh bangsa Arya itu menjadi cikal bakal dari perkembangan budaya yang ada di India saat ini. Selain itu, sistem pemerintahan yang dikembangkan oleh bangsa Arya menempatkan raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Nah, pergantian kekuasaan di dalam kerajaan yang ada di bangsa Arya itu dilakukan secara turun-temurun. Oleh karena itu, hukum yang berlaku dalam masyarakat itu pun ditentukan oleh raja yang berkuasa. Berikutnya adalah mengenai kehidupan sosial budaya dan juga kepercayaan. Masyarakat Indus menggantungkan kehidupannya itu dari sungai, seperti halnya Mesopotamia. Sebagian besar masyarakat di lembah Sungai Indus itu berprofesi sebagai petani. Nah, hasil pertanian masyarakat lembah Sungai Indus antara lain adalah gandum, kemudian padi, kapas, dan juga teh. Selain bertani, masyarakat lembah Sungai Indus melakukan perdagangan juga dengan bangsa lain yang ada di luar wilayah India, yaitu adalah bangsa Sumeria. Hubungan dagang ini dibuktikan dengan ditemukannya segel, di mana segel itu ditempelkan atau disematkan pada barang dagangan milik bangsa Dravida yang ada di wilayah Sumeria. Kemudian beralih mengenai kepercayaan. Kepercayaan yang berkembang di kalangan masyarakat lembah Sungai Indus itu bersifat politeisme atau percaya kepada banyak dewa. Bangsa Dravida memuja binatang yang dianggap suci seperti misalkan kera, gajah, dan juga lembu. Selain itu, mereka juga menyembah dewa-dewa alam seperti Siwa, Wisnu, Uma, Bayu, dan Rudra. Adapun dewa yang tertinggi dalam kepercayaan bangsa Dravida itu adalah Dewi Ibu atau Mother Goddess yang dianggap sebagai lambang dari kesuburan. Nah, bangsa Dravida sebagai pendukung dari peradaban Sungai Indus itu diperkirakan telah melakukan upacara pembakaran jenazah seperti yang dilakukan oleh umat Hindu. Pendapat ini muncul karena di dalam sistem tata kota yang ditemukan di kota Harappa dan juga Mohenjo-daro itu tidak ditemukan kompleks pemakaman. Jadi diperkirakan pada saat itu jenazah dibakar kemudian abunya disimpan di dalam tempayan. Atau ada juga beberapa jenazah yang dibakar tapi tulangnya itu dibiarkan tidak hancur. Nah, kemudian tulang-tulangnya itu disimpan juga di dalam tempayan. Kedatangan dari bangsa Arya kemudian membawa perubahan di dalam kepercayaan masyarakat yang ada di lembah Sungai Indus. Setelah kedatangan bangsa Arya, kepercayaan bangsa Dravida kemudian membaur dengan kepercayaan bangsa Arya. Nah, pembauran inilah yang kemudian melahirkan agama Hindu. Agama Hindu kemudian terus berkembang dan mendominasi wilayah India hingga berabad-abad sampai dengan saat ini. Bangsa Arya juga menciptakan sistem yang dikenal dengan kasta atau caturwarna untuk menjaga kemurnian dari ras mereka. Beberapa abad kemudian, akhirnya muncul agama Buddha sebagai salah satu kepercayaan yang juga diyakini oleh masyarakat di lembah Sungai Indus. Oke, yang terakhir kita akan melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi di peradaban lembah Sungai Indus. Reruntuhan dari kota Mohenjo-daro dan juga Harappa itu menunjukkan bahwa kehidupan bangsa Dravida itu sebenarnya sudah teratur.
Kalau kalian bisa lihat ya di gambar, nah kota Mohenjo-daro dan Harappa itu juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti misalkan gedung pemerintahan, pasar, toko, gudang makanan, kemudian pemandian umum, rumah, dan juga kuil. Bangsa Dravida membangun rumah yang terbuat dari batu bata dengan atapnya yang berbentuk kotak. Rumah-rumah itu dibangun di tengah-tengah lahan dan kemudian dihubungkan dengan jalan-jalan yang sangat teratur. Tata kota yang ada di wilayah Mohenjo-daro dan juga Harappa itu menunjukkan adanya keteraturan di dalam kehidupan dari bangsa Dravida. Nah, masyarakat lembah Sungai Indus juga telah mengenai teknologi pengolahan logam. Mereka dapat membuat piala-piala yang berbahan emas, perak, kemudian timah hitam atau juga perunggu. Nah, selain itu, masyarakat lembah Sungai Indus juga mengolah logam menjadi alat-alat perang seperti misalkan tombak, pedang, dan juga mata panah. Sekarang kita lihat pengaruh peradaban dari Sungai Indus. Nah, peradaban awal Asia itu kan merupakan peradaban yang bernilai tinggi dan juga masih berpengaruh sampai dengan saat ini. Melalui sistem kepercayaan, kemudian filsafat, ilmu pengetahuan, bahkan teknologi, sistem pemerintahan dan juga hukum, serta sistem sosial yang berkembang pada masa peradaban dari awal Asia, itu mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia bahkan hingga sampai dengan saat ini. Nah, pengaruh peradaban awal Asia bagi kehidupan manusia pada masa kini diantaranya untuk yang peradaban lembah Sungai Indus, pengaruh besarnya dari peradaban lembah Sungai Indus yang masih berkembang hingga saat ini adalah tentunya agama Hindu dan juga Buddha. Kedua agama tersebut lahir dari peradaban lembah Sungai Indus. Kedua agama tersebut kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk juga Indonesia. Nah, pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia bisa kita lihat pada berkembangnya kerajaan, kebudayaan, dan juga bangunan-bangunan yang bercorak Hindu-Buddha. Sistem tulisan dan juga bahasa dari peradaban lembah Sungai Indus juga berpengaruh bagi perkembangan bahasa dan tulisan yang ada di Indonesia. Prasasti yang pertama kali ditemukan di Indonesia itu adalah ditulis dalam huruf Palawa dan juga berbahasa Sanskerta. Dalam perkembangannya, bahasa Sanskerta kemudian juga mempengaruhi bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal dari bahasa Indonesia. Kemudian, peradaban lembah Sungai Indus juga mempengaruhi sistem pemerintahan dan sosial masyarakat. Dalam sistem sosial masyarakat, peradaban lembah Sungai Indus itu mengembangkan suatu sistem yang disebut dengan kasta. Nah, sementara itu, sistem pemerintahan yang dikembangkan oleh masyarakat lembah Sungai Indus bercorak kerajaan. Sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan tadi kemudian diadopsi oleh masyarakat-masyarakat yang awalnya berbentuk kesukuan di wilayah Indonesia. Hingga akhirnya di wilayah Indonesia terdapat berbagai kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Oke, demikianlah yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan mengenai peradaban lembah Sungai Indus. Setelah menonton atau menyaksikan video pembelajaran mengenai peradaban lembah Sungai Indus ini, mohon kalian langsung mengerjakan latihan soal berkaitan dengan materi yang sudah saya jelaskan. Oke, ada sedikit pesan. Banyak orang yang tidak bertindak karena mereka takut gagal. Padahal, dengan tidak bertindak itulah kegagalan yang sebenarnya sudah terjadi. Makanya ayo kita semangat semuanya, semangat untuk bangkit, untuk melawan rasa malas, semangat untuk keluar dari zona nyaman, semangat dari rebahan di kasur. Semuanya pasti bisa asalkan ada niat, tekad, dan juga usaha. Terima kasih, saya sampaikan kepada kelas 10 IPS 1, 2, 3, dan juga IPS 4 untuk menyimak materi pada hari ini mengenai peradaban lembah Sungai Indus. Semoga materi yang saya sampaikan bisa kalian mengerti dan juga pahami. Sikat gigi jangan lupa berkumur, karena baru saja minum susu. Semoga kalian semua panjang umur serta sehat selalu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.